Selamat datang di dunia novel. Kultivator Junior, mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura volume 10. Episode 6065. Bersiaplah dan jatuh ke dalam jebakan. Ketika Chu Feng dan Wang Qia menstabilkan tubuh mereka, mereka sudah berada di pintu masuk tanah terlarang naga leluhur. Meski dunia ini kecil dibandingkan dengan dunia terbesar di dunia seni bela diri, tapi wilayahnya cukup besar untuk menampung alam bela diri leluhur yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah dunia luas yang tidak dapat dikunjungi oleh banyak pembudidaya seni bela diri sepanjang hidup mereka tanpa menggunakan susunan teleportasi. Namun di dunia yang begitu luas, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi dapat mencapai tempat manapun yang ingin dia capai dalam waktu sesingkat itu. Ini adalah alam para dewa, alam legendaris di masa lalu. Dewa sejati di puncak kekuatannya, makhluk yang hanya bisa dihancurkan dengan pukulan telak dan harus dibayar mahal, yang dia butuhkan hanyalah sebuah pikiran. Tapi sekarang, baik Chu Feng maupun Wang Qiang tidak punya waktu untuk menghela nafas. Karena tak jauh dari mereka, sesosok tua berdiri menunggu. Leng Lin. Biasanya, Long Lin harus segera diberitahu tentang Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi. Tetapi karena jubah itu, mereka tidak dapat berkomunikasi secara diam-diam sama sekali, dan tentu saja mereka tidak berani melakukan gerakan lain secara gegabah. Adapun Long Lin, dia secara alami tidak tahu bahwa mereka adalah Wang Qiang dan Chu Feng. Dia hanya mengira mereka adalah pembantu yang dibawa oleh Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi. Jadi dia hanya melihat sekilas dan memfokuskan pandangannya pada Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi. "Tuan, mengapa Anda ada di sini? Bukankah kamu berada di zaman dewa?" Wajah Long Lin penuh dengan senyuman, dan dia tidak hanya penuh perhatian, tetapi matanya menunjukkan kerendahan hati dan ketakutan. "Kenapa? Kamu takut saat melihatku?" Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi tersenyum tipis. Long Lin hendak berbicara, tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia mendengar suara ledakan. Tekanan agung jatuh dari langit, dan Long Lin jatuh langsung ke tanah. Meskipun dia adalah puncak dari para dewa sejati, namun dibandingkan dengan situasi Wang Qiang sebelumnya, situasi menyedihkannya saat ini tidak jauh berbeda. Di hadapan dewa, semua orang diperlakukan sama. Hampir tidak ada perbedaan antara puncak dewa sejati dan puncak para dewa. Pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi mendekat dan menginjak kepala Long Lin. "Long Lin, kamu benar-benar memiliki sayap yang kuat. Aku membantumu naik ke posisi pemimpin klan Naga Totem. Kamu tidak bersyukur, tetapi kamu menemukan Jie Tianran sebagai pendukungmu, dan pada gilirannya memerasku." Mata pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi dingin dan mematikan. "Tuan pemimpin sekte, saya tidak punya pilihan. Bagaimanapun, saya adalah anggota klan Naga Totem, dan saya tidak ingin menjadi orang berdosa. Aku bingung. Aku sudah menyesalinya. Faktanya, meski kamu tidak datang kepadaku, aku sudah memutuskan untuk mempersembahkan sisa-sisa naga leluhur untukmu." Long Lin segera mengakui kesalahannya. Bukan karena dia tidak memiliki tulang punggung, hanya saja dia seharusnya tidak memiliki tulang punggung sekarang. Dia harus memimpin Master dari Langit Surgawi ke tanah terlarang naga leluhur. Oh! Setelah mendengar ini, wajah pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi berubah. Dia tidak hanya menjauhkan kakinya dari kepala Long Lin, tetapi juga menghilangkan tekanannya. Dia tidak punya niat untuk membunuh Long Lin. "Saya awalnya berencana untuk memamerkan kekuatan saya terlebih dahulu, dan kemudian menggunakan paksaan dan bujukan untuk membuat Long Lin mematuhi saya." Tanpa diduga, Long Lin mengalami kebangkitan seperti itu. "Long Lin, apakah yang kamu katakan itu benar?" tanya pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi. "Tuan Sekte Master,
Saya bisa membawa Anda ke tanah terlarang naga leluhur sekarang. Longlin mengangkat kepalanya dan berkata, Longlin, jika ada orang yang berani mengkhianatiku seperti ini, dia akan mati. Tapi aku sangat menghargaimu, jadi aku akan memberimu kesempatan. Tapi jika kamu berani berbohong padaku lagi, aku jamin kamu akan sengsara. Saat pemimpin sekte abadi langit surgawi berbicara, dia membantu Longlin berdiri. Terima kasih, Tuan Master Sekte, karena telah memberiku kesempatan ini, Tuan Master Sekte, saya sudah menyiapkannya. Anda bisa ikut dengan saya. Setelah Longlin berdiri, dia menekan formula ajaib, dan gerbang penghalang muncul di ruang yang sebelumnya kosong di depannya. Melihat gerbang formasi ini, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi tampak panas. Meskipun pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi sudah menjadi dewa, dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia ini. Namun tidak semuanya bisa dihancurkan. Biarpun dia bisa menghancurkan dunia ini, dia tidak bisa menghancurkan tanah terlarang naga leluhur. Karena kekuatan formasi tanah terlarang naga leluhur melebihi dewa kelas 1. Jika tidak, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi tidak akan begitu takut dan akan memerintahkan Tai Shi Xingzong dan yang lainnya untuk menyempurnakan ramuan garis keturunan yang berpura-pura menjadi klan naga totem. Bahkan sebelum ramuan itu dimurnikan, dia tidak berani mendekati tempat ini. Di bawah motif tersembunyi mereka sendiri, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi juga memasuki area terlarang naga leluhur. Dan di bawah kepemimpinan Longlin, mereka akhirnya melihat wujud sebenarnya dari sisa-sisa naga leluhur. Ketika benda raksasa yang cukup besar untuk melintasi alam bawah Zhu muncul di hadapannya. Meskipun dia telah menjadi dewa, penguasa Sekte Abadi Langit Surgawi juga terkejut dan membuka mata. Tidak peduli kekuatan macam apa yang dia miliki, berdiri di depan sisa-sisa besar naga leluhur, dia merasa tidak berarti dari lubuk hatinya. Kekuatan naga sejati jauh lebih rendah daripada kekuatan dewa. Hahaha, setelah terkejut sebentar, dia tidak bisa menahan tawa. Itu adalah kegembiraan dan kegembiraan yang luar biasa. Dia adalah seorang seniman bela diri dan tahu betapa kuatnya benda ini. Biarpun kamu bukan keturunan klan naga, selama kamu bisa menggunakannya, mungkin ini akan menjadi kesempatan baginya untuk melampaui Jie Tianran. Tuan, Master Sekte, ada formasi garis keturunan yang ditinggalkan oleh nenek moyang di sekitar sisa-sisa naga leluhur yang mungkin berdampak pada Anda. Kamu tunggu di sini sebentar sementara aku pergi melucuti formasi agar kamu bisa mengamati sisa-sisa naga leluhur dari dekat. Setelah Longlin mengucapkan kata-kata ini, dia langsung berangkat dan terbang ke kejauhan. Pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi tidak menghentikannya, karena obat mujarab telah larut di dalam tubuhnya, dan dia tidak takut dengan tipuan Longlin. Tapi begitu Longlin itu pergi, bumi bergetar, dan auman naga terdengar dari dalam bumi. Saat berikutnya, langit dan bumi berubah warna, dan segala sesuatu di dunia diselimuti cahaya keemasan kemanapun dia memandang. Tidak ada yang berubah. Namun ada kekuatan mengerikan yang menyelimuti pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi dan Chu Feng. Pada saat ini, baik Chu Feng dan Wang Qiang merasakan tekanan kuat jatuh dari langit. Mereka langsung ditekan oleh kekuatan tersebut dan jatuh ke tanah tidak dapat bergerak. Pada saat yang sama, kekuatan tak kasat mata melonjak ke dalam tubuh, dan rasanya seperti akan menghancurkan jiwa mereka. Namun dibandingkan dengan Chu Feng dan Wang Qiang, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi masih berdiri di tempat yang sama. Meskipun wajahnya sedikit terdistorsi, dia jelas tidak terlalu terpengaruh. Adegan ini menyebabkan semua orang di klan Naga Totem menjadi pucat, dan untuk sesaat, mereka berkeringat dingin. Tentu saja dampak ini jauh dari apa yang mereka harapkan. Mereka semua menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Gunakan seluruh kekuatanmu, Longlin melihat ke arah pemimpin klan Naga Totem dan yang lainnya. Saat ini,
sosok pemimpin klan naga totem dan lainnya telah muncul. Karena takut akan kecelakaan, mereka telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan pembentukan garis keturunan sejak awal. Justru karena kekuatan penuh maka penyembunyian formasi dari mereka menjadi tidak efektif. Semua orang, termasuk mata formasi, muncul di hadapan Master Sekte Abadi Langit Surgawi. Oke, ternyata yang menungguku adalah jebakan. Melihat pemandangan ini, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi secara alami memahami segalanya. Episode 6066, Tekad Long Lin. Kemudian dia melihat Long Lin dengan tatapan kejam. Long Lin, aku bilang itu akan membuatmu sengsara. Setelah dia selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan sesosok muncul di sampingnya. Itu adalah Long Sui. Tapi begitu Long Sui muncul, tangan besar tua dari Master Sekte Abadi Langit Surgawi mencengkeram leher Long Sui. Melihat Long Sui, Long Lin tidak lagi tenang, dan kepanikan yang tak ada habisnya muncul di wajahnya. Long Sui benar-benar jatuh ke tangan Master Sekte Abadi Langit Surgawi. Itu tidak terduga, tapi dia bisa membayangkan konsekuensinya. Dia tahu bahwa harga ini tidak tertahankan baginya. Bukan hanya dia, semua orang merasa semuanya sudah berakhir. Semuanya hilang. Formasi garis keturunan jauh dari memenuhi harapan, dan bahkan tidak mampu menahan Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi. Long Sui bukan satu-satunya yang akan mati, mereka semua tidak akan bisa melarikan diri. Wow, namun, pada saat ini, pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi membuka mulutnya lebar-lebar, dan darah hitam muncrat seperti pilar. Pada saat yang sama, dia menutupi dantiannya dengan kedua tangannya, menunjukkan ekspresi yang sangat menyakitkan. Bum bum bum. Setelah itu, bumi terkoyak, dan pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi tidak hanya terbaring di tanah, tetapi seolah-olah paku tak terlihat telah menembus tubuhnya, dan dia dipaku di sana, tidak bisa bergerak. Semua orang bingung dengan perubahan mendadak ini, tapi hati mereka sangat gembira. Karena mereka tahu bahwa pembentukan garis keturunan akhirnya berhasil. Inilah kekuatan yang harus diberikan oleh formasi garis keturunan. Dan Long Lin tidak peduli apa yang sedang terjadi, dia langsung datang ke Long Sui dan ingin membawa Long Sui pergi. Long Lin senior, tetapi pada saat ini, suara Chu Feng terdengar. Dia mengikuti suara itu dan melihat kedua orang berjubah yang tergeletak di tanah. Mereka telah melepas tudung mereka, dan ternyata mereka adalah Chu Feng dan Wang Qiang. Setelah melihat ini, Long Lin buru-buru membawa Chu Feng dan Wang Qiang pergi ke tempat yang aman. Oh, formasi garis keturunan ini terlalu kuat. Jika terlambat, aku tidak akan bisa mengatasinya. Wang Qiang terengah-engah dan wajahnya pucat. Tekanan barusan terlalu menakutkan. Jika tubuh pemberian doa tidak cukup kuat, dia mungkin sudah gila saat ini. Teman kecil Chu Feng, apa yang terjadi? Kenapa kalian berdua bisa bersama dengan Master Sekte Langit Surgawi? Long Lin bertanya dengan bingung. Chu Feng, beraninya kamu menipuku? Tapi sebelum Chu Feng bisa menjawab, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi mengeluarkan raungan yang sangat marah. Alasan kenapa dia tiba-tiba kehilangan perlawanannya adalah karena kekuatan ramuan di tubuhnya telah berubah. Tidak hanya kekuatan garis keturunan yang terselubung menghilang, tetapi juga berubah menjadi kekuatan yang kuat yang menyerang dantiannya, menyebabkan kekuatan tempurnya menjadi sangat berkurang. Apa yang salah denganmu? Bodoh, menurutmu aku begitu mudah dimanfaatkan? Meskipun Chu Feng juga terlihat tidak senang, dia tersenyum cerah. Kemudian, dia melihat ke arah pemimpin klan naga totem dan yang lainnya. Senior, bunuh orang tua ini. Melihat situasi ini, semua orang mungkin tahu apa yang terjadi tanpa bertanya. Transformasi pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi harus terkait dengan Chu Feng. Teman kecil Chu Feng,
Sepertinya aku berhutang budi padamu lagi, kata Long Lin kepada Chu Feng. Dia tahu betul bahwa jika bukan karena metode Chu Feng, Long Sui akan mengalami bencana hari ini. Segera dia melihat ke arah Long Sui lagi. "Sui, tunggu aku di sini." Setelah mengatakan itu, Long Lin juga melihat ke arah formasi dan bersama dengan semua orang, mengaktifkan kekuatan formasi garis keturunan untuk menekan master dari sekte abadi langit surgawi. Pada saat ini, auman naga bergema dengan keras, dan cahaya keemasan memenuhi langit, seolah-olah seluruh dunia di ruang ini telah ditelan oleh kekuatan naga asli. Dewa, pemimpin sekte abadi langit surgawi, juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Wajahnya berkerut kesakitan, dan dia meratap berulang kali. Pada awalnya, semua orang di klan Naga Totem sangat gembira, merasa bahwa master dari sekte abadi langit surgawi pasti akan mati. Namun seiring berjalannya waktu, mereka kembali panik. Master dari sekte abadi langit surgawi memang semakin lemah, namun dia belum mencapai titik di mana nyawanya dalam bahaya. Tapi ada batasan bagaimana mereka mengaktifkan pembentukan garis keturunan. Jika mereka melanjutkan, mereka mungkin telah mencapai batasnya sebelum pemimpin sekte abadi langit surgawi meninggal. Jika master dari sekte abadi langit surgawi dibiarkan mendapatkan kembali kebebasannya, merekalah yang tidak beruntung. Kesenjangan dalam dunia tidak dapat dijembatani, meskipun hanya membutuhkan satu nafas, akan mudah untuk mengatasinya. Qiang, pada saat ini, bersamaan dengan suara menerobos langit, cahaya keemasan menembus kehampaan. Kemanapun ia melewatinya, bumi terkoyak dan ruang angkasa hancur. Tombak senjata dewa ditusukkan ke kepala pemimpin sekte abadi langit surgawi. Long Lin lah yang mengambil tindakan. Dan ini bukan sekedar membuang senjata ajaib, tapi metode yang ampuh. Namun tombak senjata dewa dengan kekuatan penghancur itu benar-benar terpental setelah bersentuhan dengan kepala pemimpin sekte abadi langit surgawi. Melihat adegan ini, pemimpin klan Naga Totem dan yang lainnya mengerutkan kening lebih dalam. Ketika dewa mempertahankan kesadarannya, betapapun lemahnya dia tidak dapat digoyahkan oleh dewa sejati. Long Lin, mengapa kekuatan formasimu perlahan melemah? Formasi yang ditinggalkan nenek moyang klan Naga Totemmu tidak lebih dari ini. Kamu pasti cemas, jadi kamu mengambil tindakan dan ingin mengambil kesempatan untuk membunuhku. Tapi kamu telah meremehkan kekuatan alam dewa. Aku adalah dewa. Bagaimana kamu, seorang dewa sejati, bisa menyakitiku? Jangan khawatir, tunggu sampai kekuatan formasi yang ditinggalkan nenek moyang kalian menghilang, dan saya akan membiarkan kalian semua merasakan kekuatan alam dewa, tidak, kecuali satu orang. Aku tidak bisa membiarkan dia mati dengan bahagia. Setelah mengatakan ini, dia mengangkat kepalanya dan menatap Long Sui, yang berdiri di samping Chu Feng dan Wang Qiang. Aku akan menyiksa wanitamu secara perlahan dan membuatnya sengsara. Setelah mendengar ini, semua orang di klan Naga Totem mengertakkan gigi, tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka memberikan segalanya sejak awal. Kini, kami hanya bisa berharap keajaiban. Tapi dibandingkan dengan mereka, Long Lin tidak terlalu panik. Sejak master dari sekte abadi langit surgawi ditekan oleh formasi, dia menjadi sangat tenang. Tapi sekarang, setelah mendengar kata-kata ancaman dari pemimpin sekte abadi langit surgawi, niat membunuh yang kuat muncul di matanya. Dia berhenti mengaktifkan formasi, berdiri, dan melirik pemimpin klan Naga Totem dan yang lainnya. Aku akan mengganggumu dulu. Saat berikutnya, dia meninggalkan formasi dan datang ke sisi Chu Feng. Tas Qian Kun diserahkan kepada Chu Feng. Senior, apa yang kamu lakukan? Chu Feng bingung. Ini adalah harta paling berharga dari klan Naga Totem. Ini sangat berharga. Tak seorang pun di klan yang berani menikmatinya, tapi mereka seharusnya tidak keberatan dengan kata-katamu. Lagi pula, aku masih pemimpin klan Naga Totem,
Jadi aku bisa melakukan ini. Saya awalnya ingin memberikannya kepada Anda setelah menangani masalah ini, tetapi mengingat situasi saat ini, aku hanya bisa memberikannya kepadamu terlebih dahulu. Saat Long Lin berbicara, dia memaksakan tas Qian Kun ke dalam pelukan Chu Feng. Senior, Chu Feng menyadari ada yang tidak beres. Tapi Long Lin tersenyum. Saya tahu bahwa apa yang telah saya lakukan tidak dapat dikompensasi hanya dengan sumber daya ini. Akhirku sudah dekat, dan hanya ini yang bisa kulakukan dalam hidup ini. Kuharap akan ada akhirat. Jika ada akhirat, aku, Long Lin, akan menggantikanmu dengan menjadi lembu atau kuda. Adapun Long Sui, aku serahkan padamu. Episode 6067, Menuju Kematian. Setelah mendengar ini, Long Sui buru-buru berlari ke Long Lin dan meraih erat salah satu lengan Long Lin dengan kedua tangannya. Long Lin, apa yang akan kamu lakukan? Secara alami, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Long Lin melihat Long Sui, matanya menjadi lembut. Suer, sebenarnya aku belum lama pergi, tapi jika aku bisa mati di sini, itu masih ada nilainya. Teman muda Chu Feng, kamu memiliki bakat luar biasa. Saya pasti punya cara untuk menyembuhkan penyakitmu. Kamu harus hidup dengan baik. Setelah mengatakan ini, Long Lin menghilang dan Long Sui tidak dapat menangkapnya sama sekali. Ketika Long Lin muncul lagi, dia sudah berada di depan Master Sekte Abadi Langit Surgawi. Pada saat ini, Long Lin memandang Master Sekte Abadi Langit Surgawi, dan sorot matanya tidak lagi mengandung kerendahan hati dan ketakutan sebelumnya, melainkan penuh dengan penghinaan. Namun Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi tidak takut sama sekali, dan malah berbicara secara provokatif. Long Lin, kataku, kamu tidak bisa menyakitiku, tidak peduli berapa kali kamu mencoba. Sebelum dia selesai berbicara, kaki Long Lin menginjak kepala Sekte Abadi Langit Surgawi. Namun pemimpin Sekte Abadi Langit Surgawi tidak hanya tidak marah, tetapi juga tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Apa yang bisa dilakukan dewa sejati terhadapku? Apa menurutmu kamu bisa mempermalukanku seperti ini dan menebus harga dirimu yang rapuh? Sebagai tanggapan, Long Lin juga tersenyum. Saat berikutnya, arogansi emas terpancar dari seluruh tubuh Long Lin, yang merupakan arogansi yang persis sama dengan formasi garis keturunan. Ketika kesombongan itu muncul, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi juga menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Tapi kemudian, hanya terdengar ledakan, dan api emas yang megah melompat keluar dari tubuh Long Lin. Ditelan oleh api emas, Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi meratap lagi. Dan ratapannya jauh lebih brutal dari sebelumnya. Karena di bawah kobaran api yang melahap, tubuhnya mulai terbakar dengan cepat. Kekuatan api, yang menyerap kekuatan formasi garis keturunan, sebenarnya lebih menakutkan daripada formasi itu sendiri. Dia sudah menyiapkan semuanya. Di saat yang sama, klan Naga Totem dan orang lain juga memiliki mata yang rumit. Sebagai anggota klan naga, mereka tahu mengapa Long Lin mengeluarkan api seperti itu. Dia telah mengubah tubuhnya sendiri melalui pembentukan garis keturunan. Ini adalah metode yang sangat sulit. Pada saat yang sama, ini juga merupakan metode yang mengorbankan nyawa. Namun dengan berkah dari formasi garis keturunan, bahkan para dewa pun tidak bisa lepas dari kematian. Saat ini, mereka akhirnya mengerti. Mengapa Long Lin mengatakan sebelumnya bahwa selama Master dari Sekte Abadi Langit Surgawi berani datang, dia pasti akan mati. Ternyata keyakinannya itu bukannya tidak berdasar. Dia sudah membuat rencana yang sangat mudah. Tapi harga yang harus dibayar adalah mengorbankan dirinya sendiri. Meski kemunculan Long Lin telah membawa kerugian besar bagi klan Naga Totem, dia bisa melihat Long Lin terbungkus api, dan tubuhnya terbakar dengan cepat. Semua anggota klan Naga Totem kagum. Hal yang sama berlaku untuk Chu Feng dan Wang Qiang.
senior, tapi saat berikutnya, Chu Feng memandang Long Sui dengan gugup, dan dia menemukan bahwa jimat teleportasi muncul di tangan Long Sui. Ketika Chu Feng menemukannya, Long Sui telah menghancurkan jimat teleportasi, berteleportasi langsung ke sisi Long Lin dan jatuh ke dalam api. "Suer, jangan masuk, menjauhlah." Melihat ini, Long Lin dengan cepat mendorong Long Sui keluar. Tapi apinya terlalu kuat. Dalam sekejap, Long Sui terbakar dan terluka, dan bahkan sangat sulit untuk berdiri lagi. Tapi dia masih menyeret tubuhnya yang terluka parah dan tersandung menuju Long Lin. "Bawa aku bersamamu." Long Sui mengulurkan tangan dan menatap Long Lin. "Suer, jangan bodoh. Aku sudah mati. Hari ini mungkin tujuan terbaikku, tapi kamu berbeda. Chou Feng bisa menyembuhkanmu. Kamu harus hidup dengan baik." Setelah mendengar ini, Long Sui berhenti bergerak, tapi juga terdiam. "Suer, ada apa denganmu, Suer?" Long Lin gugup, jadi dia melihat ke arah Chou Feng dan yang lainnya. "Ayo cepat dan bawa Long Sui pergi." Tetapi pada saat ini, Long Sui tiba-tiba meraung, "Jangan datang ke sini." Suara ini, belum lagi Chou Feng dan lainnya, Long Lin juga terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Long Sui mengangkat kepalanya dan menatap Long Lin. "Long Lin, aku tahu kamu ingin aku hidup, tapi pernahkah kamu memikirkannya? Denganku yang berlama-lama seperti ini, apakah hidup benar-benar merupakan hal yang baik bagiku?" Ketika Long Sui mengatakan ini, sebenarnya ada doa di matanya. Tatapan memohon itu membuat ekspresi Long Lin menegang, matanya kusam tapi bibirnya bergetar hebat. Pada saat ini, tiba-tiba ada sesuatu yang menusuk hatinya. Selama ini, dia hanya berpikir untuk membiarkan Long Sui hidup, tetapi tidak pernah memikirkan apakah Long Sui sendiri bersedia untuk hidup. Tapi mata Long Sui saat ini memberikan jawabannya. "Penampilanku benar-benar hancur, bakatku hilang, semua teman lamaku telah pergi, dan bahkan keluargaku pun membenciku. Bagiku, dunia ini telah lama menjadi api penyucian di bumi, tapi aku tidak pernah bunuh diri. Bukan karena aku, Long Sui, rakus hidup dan takut mati, tapi aku masih punya alasan untuk hidup. Alasannya adalah kamu, Long Lin. Sebenarnya aku ingin mati. Aku juga berkali-kali berpikir untuk bunuh diri. Alasan aku tidak mati adalah karena aku takut, bukannya aku takut mati, tapi aku takut tidak akan pernah bertemu denganmu lagi setelah kematian. Tahukah kamu betapa menyedihkannya aku ketika kamu terjebak di Zhu Tianhe? Berapa kali aku berpikir untuk mati. Kamulah yang mendukungku untuk bertahan hidup. Aku yakin kamu bisa kembali padaku. Tetapi jika aku yakin kamu sudah pergi, aku benar-benar tidak akan bisa bertahan selama sehari pun. Long Lin, bawa aku pergi, jangan tinggalkan aku sendirian lagi." Long Sui berjalan menuju api yang berkobar lagi dan mengulurkan tangannya ke arah Long Lin. Meskipun wajah Long Lin hancur total karena terbakar, dia masih bisa merasakan air matanya. Itu tidak menyentuh tapi merasa malu. Ternyata hidup Long Sui begitu menyakitkan karena ia rela menanggung rasa sakit itu. Jika dia mati, Long Sui juga akan mati. Jadi dia mengulurkan tangannya, meraih Long Sui, menarik Long Sui ke dalam api, dan memeluknya. "Suer, maafkan aku karena telah menyakitimu dengan kekeras kepalaanku." Long Lin meminta maaf. Long Sui tidak berbicara. Dibandingkan dengan Long Lin, yang menangis dan menangis, dia menutup matanya, tersenyum, dan bersandar dengan puas di pelukan Long Lin. Nyala api membubung dan menjadi lebih ganas, dan orang-orang secara bertahap tidak dapat melihat dengan jelas sosok Long Lin dan Long Sui yang saling berpelukan. Tapi saat ini, Chu Feng merasa matanya sedang kesurupan. Dalam keadaan linglung, dia melihat Long Lin dan Long Sui berdiri berpelukan di tengah kobaran api. Hanya saja saat ini mereka tidak memiliki wajah-wajah tua, melainkan wajah-wajah muda.
Chu Feng berkedip, dan semuanya menjadi normal kembali. Kemanapun dia melihat, keduanya tidak terlihat sama sekali, hanya api emas yang mengerikan. Yang bisa terdengar, selain nyala api, hanyalah jeritan yang semakin lemah dari sekte abadi langit surgawi. Faktanya, secara pribadi, Chu Feng tidak terlalu menyukai Long Lin. Bahkan jika Long Lin telah melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri. Tapi Chu Feng sangat mengaguminya atas keberaniannya dengan segala cara demi orang yang dicintainya. Di dunia yang mengutamakan kepentingan, ikatan kekeluargaan tidak dapat diandalkan. Soal cinta, di mata kebanyakan orang lebih seperti legenda. Sejumlah kecil orang seperti Long Lin dan Long Sui juga membuktikan bahwa cinta itu ada. Oleh karena itu, Chu Feng juga merasakan sedikit kesedihan di hatinya, namun tidak kuat. Keduanya hanya memiliki satu sama lain di hati mereka. Sekarang waktu Long Lin hampir habis, mati bersama mungkin menjadi akhir yang bahagia bagi mereka. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya dari Martial God Asura di dunia novel.